nggak? Oh, nanomaterial. Kalian tahu? Tahu dong, jadi nanomaterial adalah bahan yang memiliki ukuran dengan skala nanometer. Pada skala ini, sifat-sifat fisik dan kimia memiliki bentuk yang berbeda dari makronya. Di antaranya yaitu kekuatannya yang lebih besar, reaktivitasnya yang lebih tinggi, serta perubahan konduktivitas listrik dan termal. Selanjutnya adalah jenis-jenis nanomaterial. Yang pertama ada nanopartikel logam, yang kedua ada nanomaterial berbasis karbon, yang ketiga ada nanokomposit, yang keempat adalah nanosensor. Terus, nanomaterial itu sudah ada pada bidang pertanian sejak tahun 1974 dan mulai dikembangkan pada awal abad ke-21. Aplikasi dari nanomaterial ini juga sangat beragam. Ada pupuk pintar, pestisida nano biosistem, dan masih banyak lagi. Nah, jadi selanjutnya adalah pemanfaatan nanomaterial dalam bidang pertanian. Yang pertama, peningkatan produktivitas tanaman. Nah, nanomaterial ini itu dapat meningkatkan efisiensi dari penggunaan pupuk dan pestisida. Kemudian yang kedua adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah, jadi nanoteknologi ini memungkinkan untuk pembuatan pestisida lebih efektif dan ramah lingkungan. Yang terakhir adalah pemantauan tanaman. Pemantauan tanaman ini termasuk dalam kelembapan, pH, dan juga kandungan nutrisi. Dan kemudian pengembangan penggunaan pestisida pada bidang pertanian ini adalah penggunaan pestisida pada target yang secara langsung itu akan meminimalisir resistensi hama dan akan mengurangi jumlah kematian kepada serangga yang non-target. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif pada bidang pertanian. Yang pertama itu nanomaterial dapat bersifat toksik bagi organisme tanah dan air. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada mikroorganisme yang penting untuk kesuburan tanah. Lalu yang kedua, nanomaterial dapat terakumulasi di tanah dan air, yang berpotensi mengganggu ekosistem, dan akumulasi ini dapat mempengaruhi mikroorganisme air dan tanah, dan dapat mempengaruhi juga pada rantai makanan mikroorganisme lain. Yang ketiga, nanomaterial masih relatif mahal dan mungkin tidak terjangkau bagi petani kecil yang dapat menciptakan kesenjangan dalam akses teknologi antara petani besar dan petani kecil. Material dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida sehingga tanaman tumbuh lebih sehat. Yang kedua, teknologi nanokomposit dalam kemasan pangan dapat memperpanjang masa simpan produk. Dan yang ketiga itu, nanosensor dapat digunakan untuk memantau kondisi tanah dan tanaman secara real time, seperti kelembapan, pH, dan keberadaan pangan.